kabar? Selamat pagi semuanya. Adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat kan? Oke. Tentunya kita harus tetap selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan melalui impak, walaupun masih dari dalam rumah masing-masing. Tapi jangan berkecil hati, Tuhan melihat ke dalam hati adik-adik semuanya. Dan kita akan mulai adik-adik ya. Kak Vero ingatkan, sebelum kita mau masuk dalam ibadah impak, adik-adik juga harus menyiapkan diri dulu. Satu, harus mandi, pakaian rapi, dan siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, Kak Vero kasih kesempatan adik-adik untuk bersaat teduh. Untuk memulai ibadah impak hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria adik-adik ya. Yang pertama, kami sebagai anak-anak, lalu disambung dengan Inilah Hari. Oke, adik-adik semua berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama. Kami sebagai setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita akan berdoa. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh izinkan kami dan Tuhan boleh sertai kami semua anak-anak-Mu untuk datang di hadirat Tuhan melalui ibadah impak. Biarlah hati yang sudah kami persiapkan hanya untuk Tuhan, hanya untuk mendengar firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang dengan segala kerendahan hati mau menghadap dan mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mendengarkan Mazmur yang terangkat dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop Allah Raja seluruh bumi untuk pemimpin ribuan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk-tanganlah, lalu keluhkanlah Allah dengan sorak-sorai-kan. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, membanggakan Yakub yang dikasihinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita baca Mazmur bersama teman adik-adik tadi yang sudah dibacakan, maka hari ini selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Samuel Seyuna. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada satu pujian dulu yang harus kita naikkan, ya. Semangat, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
Anak-anak sekalian, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah IMPA pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan IMPA kami pada saat ini. Tibalah saatnya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon Engkau boleh memberikan kami hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama anak-anak boleh kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 20. Kitab Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukannya, maka anak-anak membacanya di rumah dan Bapak akan membaca di sini dan kita sama-sama menyimak bersama. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang upah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak,
tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah gambar Yesus ketika mereka ketika murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus, atau ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Hal yang dibahas di dalam pengajaran Yesus adalah tentang hal kerajaan surga. Ketika itulah Yesus memberikan perumpamaan tentang kebun anggur. Ketika tuan rumah pagi-pagi benar pergi dan mencari pekerja-pekerja dan memberikan pekerjaan kepada mereka. Dan pagi-pagi benar tuan rumah memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang didapatinya. Mereka sedang di pasar, ada yang di pasar, ada yang menganggur. Disitulah dikatakan pagi-pagi benar pekerja didapat dan mereka dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuan kebun anggur. Inilah yang disebut dengan gambar kebun anggur. Gambar kebun anggur. Mungkin anak-anak semua tahu tentang anggur. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada murid-muridnya tentang seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk melakukan pekerjaan di kebun anggurnya. Dan anak-anakku, inilah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja, di mana mereka masuk pagi-pagi melakukan kegiatan yang begitu berat, banyak tantangan yang mereka hadapi, panas terik begitu luar biasa, tapi mereka semangat untuk bekerja. Inilah mereka. Lalu datanglah yang jam 9, jam 12, mereka pun dapat melakukan hal yang sama. Ketika tuan kebun anggur itu pergi dan mencari pekerja-pekerja lagi, maka dia mendapatkan. Sehingga sesuai dengan cerita ini bahwa pemilik kebun anggur itu mendapatkan beberapa orang dan dibawa ke kebun anggurnya. Lalu
Datang lagi, keluar lagi pemilik atau tuan kebun anggur itu, lalu mendapatkan orang-orang sedang menganggur. Dikatakan bahwa pergilah ke kebun anggurku dan melakukan apa yang harus kalian lakukan. Dan anak-anakku sekalian, itulah kelompok yang kedua. Ketiga adalah hal yang keempat adalah ketika tuan kebun anggur itu keluar dan mencari lagi di waktu jam 5, maka mendapatkan. Dikatakan, mengapa engkau menganggur di sini? Kenapa kamu tidak bekerja? Tapi jawab mereka, katakan, ya, tidak ada orang yang mengupah kami, sehingga kami menunggu, tidak ada yang mau peduli dengan kami. Pergilah ke kebun anggurku, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lalu tibalah saatnya, anak-anakku sekalian, tibalah saatnya mereka mendapatkan upah, yaitu pada pukul 6 sore mereka mendapatkan upah. Saatnya mereka mendapatkan upah sebagaimana gambar saat ini. Mereka berkumpul bersama, menunggu untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka dalam pekerjaan dalam satu hari. Inilah perjuangan para pekerja. Ternyata upahnya dari pagi-pagi benar, jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 5 hampir malam jam 5 itu. Ternyata hasil yang mereka dapat atau upah yang mereka dapat itu sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada perbedaan di situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang masuk belakangan, yang masuk pada pukul 5, mereka pergi dan menerima upah, yaitu 1 dinar. Datang lagi, yang datang pagi-pagi benar. Ternyata apa? Mereka bersungut-sungut, sebagaimana yang kita lihat di gambar ini. Mereka sedang bersungut-sungut dengan tuan kebun anggur itu. Mereka katakan, kenapa kok upah mereka sama dengan kami? Kami sepanjang hari suntuk kami bekerja, capek, terik matahari begitu membakar kulit kami. Kenapa upahnya sama? Lalu tuan kebun itu mengatakan, ya memang sesuai dengan kesepakatan kita bahwa memang upahnya itu 1 dinar 1 hari, tidak lebih. Dan itu sudah disetujui sehingga kalian ini masuk dan bekerja. Itulah upahnya sesuai dengan keputusan kita bersama. Anak-anakku sekalian, ternyata di situ ada timbul kesombongan, iri hati dan sombong, bahwa mereka yang masuk pagi itu pagi-pagi benar mereka duluan bekerja. Mereka punya tenaga, mereka bisa bekerja semampu mereka. Ada kesombongan di situ. Dan juga mereka iri terhadap orang yang mendapatkan upah yang sama. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan cerita perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur, kita bisa pelajari bahwa ternyata ada pengajaran Tuhan Yesus di situ, di mana pemilik anggur atau pemilik
Tuhan kebun anggur itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kebun anggur itu adalah merupakan gambaran surga. Oleh karena itu, yang masuk pagi, yang masuk siang, dan masuk sore tetap surga selalu menerima setiap orang yang percaya kepadanya dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena sesuai dengan firman Tuhan ini, maka kelihatannya sebenarnya itu itu merupakan hal yang aneh bagi kita. Kok ada yang datang bekerja begitu lama, ada yang bekerjanya 1 jam, kok upahnya sama? Tetapi itu adalah keadilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Yang kedua adalah ada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Itulah yang menjadi bagian kita untuk bisa menolong mereka. Mereka yang tidak kuat, mereka yang sudah tidak berdaya lagi. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menolong mereka. Dan yang ketiga adalah jika di dalam kita mengikuti atau anak-anak mengikuti pelajaran di sekolah, contohnya ketika ulangan atau ujian, teman kita dia mendapatkan nilai yang baik lebih dari kita, janganlah kita iri hati terhadap mereka, tetapi kita juga bersukacita karena mereka bangkit dari kemalasan mereka. Mereka belajar sehingga nilai mereka juga bagus. Dan juga jika ketika ulangan kita mendapatkan nilai lebih bagus, 190 misalnya, lalu jangan timbul kesombongan dalam pribadi kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Maka anak-anakku harus rendah hati. Jangan sombong terhadap mereka yang mendapatkan nilai yang kurang. Karena ketika kita sombong, satu saat mereka akan berhasil dan kita akan tidak berhasil. Karena apa? Kita meremehkan orang lain, dan orang lain itu kita katakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya, mereka itu bodoh dan lain sebagainya. Tetapi kita ketika mendapatkan nilai yang baik lebih dari mereka, maka kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Oleh karena itu, pada firman Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk tidak sombong, untuk tidak iri hati terhadap orang lain. Kita melihat orang lain berhasil, kita juga ikut bersukacita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan, sekaligus kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan telah mengajarkan kami untuk tidak sombong dan tidak iri hati terhadap orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan anak-anak ke dalam tangan kasih-Mu.
dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pergaulan mereka Tuhan, bahkan di dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap menolong mereka, sehingga mereka boleh dapat mengikuti setiap aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan mereka, Engkau boleh menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak yang mengikuti ujian tengah semester. Tuhan, Engkau menolong mereka, sehingga mereka boleh dapat mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, itu adalah andalan kami. Engkau adalah andalan kami, karena Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini juga tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua daripada anak-anak ini. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan mereka Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan pun Engkau boleh memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami. Kami tak lupa berdoa untuk kakak-kakak layan yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong mereka. Engkau boleh memberkati pelayanan mereka Bapa. Dan juga Tuhan, di dalam aktivitas mereka, baik di dalam pekerjaan maupun mereka masih duduk di bangku pendidikan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum adik-adik mempersiapkannya untuk dipersembahkan ke gereja, adik-adik harus ingat bahwa persembahan nantinya minta tolong dititip sama orang tua ya, biar orang tua yang mengantarkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan adik-adik semua, kita akan menaikkan satu pujian, Beri Padanya. Menyerahkan persembahan adik-adik semua ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh rahmat-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Berkat-Mu yang tidak pernah habis Tuhan curahkan buat kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami agar kami boleh hidup dalam kemurahan Tuhan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah IMPA hari ini.
Tapi Kak Vero tetap ingatkan terus ya, jika adik-adik harus tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Ya, rajinlah cuci tangan. Terus jika bepergian keluar, pakailah masker. Ya, terus kemudian tidur teratur dan makan yang bergizi. Adik-adik, selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan walaupun masih dalam ibadah impak online. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam satu pujian, Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Sekali lagi ya. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah impa pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah impa pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai anak-anak sekalian mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan bertemu minggu depan. 1, 2, 3. Immanuel.